Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Cecilia Veronica Henry Innova Manurung. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Geomorfologi Analisis Lanskap kelas 01 yang bertemakan proses pembentukan dan bentuk-bentuk lahan geomorfologi karst. Pernahkah Anda melihat perbukitan kapur yang menjulang tinggi, gua dengan stalaktit dan stalagmit, atau sungai yang tiba-tiba menghilang di dalam tanah? Bentang alam seperti ini disebut karst. Kawasan karst merupakan salah satu kawasan yang berada di lapisan litosfer. Karst merupakan istilah dari bahasa Slovenia, yaitu karst yang berarti lahan gersang berbatu. Lahan karst merupakan wilayah yang terbentuk karena adanya proses pelarutan batuan yang mudah larut seperti batuan karbonat dan batuan garam. Karst tidak hanya terjadi di daerah yang memiliki batuan karbonat, tetapi juga ada yang berada di batuan lain seperti batuan gipsum dan batuan garam. Karst identik dengan batuan karbonat sebagai penyusun karena karst paling banyak dijumpai pada batuan karbonat. Kawasan karst dapat dilihat melalui ciri-ciri khusus, diantaranya: ciri yang pertama, terdapat sebuah cekungan atau depresi tertutup dengan bentuk dan ukuran yang bervariasi. Ciri yang kedua, terdapat perbukitan karst yang berdiameter kecil yang diakibatkan oleh erosi pelarutan kimia oleh air. Ciri yang lainnya, aliran sungai pada bentuk lahan karst tidak mengalami perkembangan pada permukaan, sehingga membentuk sistem drainase bawah tanah yang ditandai dengan adanya goa. Ciri yang terakhir, formasi pada batu gamping dapat membentuk topografi karst dengan karakteristik lapisan yang tebal, solum tanah tipis, banyak retakan, dan elevasi yang tinggi. Pembentukan lahan karst atau karstifikasi terjadi melalui proses kimiawi. Proses ini diawali dengan adanya akumulasi antara gas karbon dioksida yang terlarut dalam air akibat proses difusi. Ketika air berinteraksi dengan batuan karbonat, maka akan terjadi pelepasan ion dari pelarutan kalsium karbonat menjadi kalsium ion dan karbonat. Ketika air berinteraksi dengan batuan karbonat, maka akan terjadi pelepasan ion dari pelarutan kalsium karbonat menjadi kalsium ion dan karbonat. Proses pelepasan ion ini merupakan bentuk pelarutan kimiawi yang terjadi pada batuan karbonat. Selama ribuan tahun, batuan karbonat yang juga disebut batuan kapur tererosi oleh air yang sedikit asam dari hujan dan tanah, kemudian menciptakan bentuk-bentuk karst. Bentuk-bentuk karst meliputi retakan yang membesar, lubang runtuhan atau sinkhole, gua, mata air, dan sungai yang menghilang. Karst adalah bentang alam unik yang terbentuk dari proses pelarutan batu kapur selama ribuan hingga jutaan tahun. Bentang alam ini memiliki banyak bentuk yang khas, mulai dari gua, dolan, hingga menara karst. Sayangnya, wilayah karst sangat rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia, seperti penambangan dan perusakan gua. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan ekosistem karst. Jangan membuang sampah sembarangan di gua, hindari penambangan batu kapur yang tidak terkendali, dan lindungi flora serta fauna khas yang hidup di daerah karst. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar lebih banyak orang yang dapat memahami pentingnya geomorfologi karst. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.